Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Dia binasakan ialah maut. Sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyanyi, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salam sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak gembira. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menemukan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumah.
Maria Assunta. Kaki gereja Maria Assunta, bagian 2 asli. Yang Assunta ini yang hari ini kita rayakan, yang akar katanya Sumer, mengambil kepada dirinya sendiri. Dalam pengertian bahwa Maria diambil dan dibawa Yesus kepada dirinya, atau dengan kata lain, Yesus bawa pulang Maria ke dalam kerajaan surga. Ini dogma. Kalau dogma tidak bisa dilakukan. Infabilitas, infalibel, tidak bisa sesat, mengikat. Ini dogma yang tidak bisa sesat dan mengikat, dan semua warga Katolik harus yakin dan percaya. Dogma ini dicetuskan atau dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950. Ketika dogma ini keluar, neraka dan dunia panas. Iblis marah, bagaimana mungkin dia manusia diangkat dengan jiwa dan raga ke dalam surga. Saya yang malaikat dijatuhkan, Lucifer berada, karena dia telah jatuh karena ketaatan. Maria diangkat karena ketaatan. Kemudian dunia juga panas. Loh, kok bisa? Siapa Maria itu? Dia hanya ibu biasa, dia hanya berdosa, dia Katolik melebih-lebihkan dan sudah melenceng dari ajaran gereja mula-mula. Untuk mengerti ini, kita lihat 3 hal. Mengapa Maria diangkat ke surga? Maria diangkat ke surga hanya terjadi apabila pertama, luput dari dosa. Maria Assunta hanya terjadi karena adanya Immaculata Conception, dikandung tanpa noda, yang kita rayakan pada 8 Desember setiap tahun. Ya, karena untuk mengandung seorang yang kudus butuh rahim yang kudus, bukan rahim sembarang. Ini yang mau dikandung, ini yang maha kudus, yang kudus dari hati. Jadi Maria pertama-tama harus dihalal, dibersihkan, dibebaskan dari dosa asal. Dan Injil yang baru saja kita dengarkan memberikan gambaran tentang hal ini. Keistimewaan Maria yang dikandung tanpa noda. Ketika bertemu Elisabet, saudaranya Elisabet bilang apa? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang menunjuk aku? Secara relasi keluarga, Maria adik, Elisabet kakak. Tapi dia tidak panggil, siapakah aku ini sampai adikku datang? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang? Dan Maria bohong, Elisabet bohong seperti ini ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang bilang, bukan Elisabet. Roh Kudus pakai bahasa Maria. Diberkatilah engkau antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Kita ingat kembali salam dari malaikat. Salam kepada engkau yang dikarunia Tuhan beserta. Ini kuasa dari atas yang bilang, bukan dari bawah. Dunia boleh menolak dunia boleh bilang Maria berdosa, manusia sesat, manusia tidak ada apa-apa, hanya dipakai rahimnya untuk melahirkan Yesus. Tapi dari surga sudah mengatakan, engkau yang penuh kasih karunia, Tuhan beserta. Kita ingat kembali yang dikatakan Gabriel malaikat. Luputnya Maria dari dosa ini menjadikannya alami pemulihan. Jadi karena dia dikandung tanpa dosa ini, dia boleh pergi ke surga dengan jiwa dan raga. Apa yang kita pelajari dari bahwa dosa itu membuat kita mati, dosa itu yang membuat hati kita hancur dan busuk. Maria manusia, Maria punya 2 telinga, 2 mata seperti kita, punya perasaan, punya akal seperti kita. Dan Maria sekarang di surga. Karena apa? Karena tidak berdosa. Ini menjadi juga harapan untuk kita semua.
menjauhi dosa, kita semua juga akan diangkat. Saudara, diangkat dengan jiwa dan raganya ke surga. Itu hal pertama, kenapa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Yang kedua, Maria diangkat dengan jiwa dan raganya karena konsekuensi kesatuan Maria dengan Yesus. Selama hidupnya Maria dengan Yesus selalu ada di mana-mana, ada bersama-sama. Bukan saja setelah di dalam kandungan, tapi setelah itu juga Maria setia mendampingi Yesus, bahkan sampai di kaki salib. Mulai melahirkan sampai pada kaki salib. Inilah ibumu, inilah anak. Maria setia, dan konsekuensinya adalah ia diangkat ke surga sebagaimana Kristus putranya yang dalam bacaan kedua tadi telah mengalahkan maut. Kematian sudah tidak ada, Kristus sudah menang. Dan orang yang dekat, yang erat dengan dia akan mengalami hal yang sama juga di dalam Kristus. Sebagaimana itu. Jadi kalau kita tolak Maria diangkat ke surga dengan jiwa raga, berarti kita tidak percaya menembus Kristus. Menolak Maria berarti menolak Kristus. Sekali lagi, kita belajar juga apa dari hal ini, bahwa dalam hidup kita yang singkat ini, kita juga berjuang supaya tidak terpisah dengan Kristus. Mulai dari sini sampai yang mendengar ini, kita berjuang dengan cara kita masing-masing supaya terus menempel bersama Kristus sebagaimana Maria di dalam setiap kehidupan kita, supaya pada akhirnya kita juga boleh beroleh kemuliaan ini. Akhirnya, saudara-saudara, Maria diangkat ke surga adalah dogma yang lahir dari iman gereja dan berdiri kokoh di atas kitab suci, diwariskan oleh tradisi suci dan disuarakan oleh magisterium gereja. Jika Elizabeth sudah sadar sejak awal mengakui status mulia Maria, saudarinya sendiri yang menjadi ibu Tuhan, dan bergembira bersama Yohanes Pembaptis ketika mendengar suara Maria. Berbahagialah kita anggota gereja yang masih mendengarkan dan mendaraskan salam Maria. Itu doa dari surga, bukan doa yang dibuat manusia. Digabungkan dari doa malaikat dan doa Roh Kudus. Salam Maria, pemberkatan Tuhan sertamu. Terpujilah engkau yang antara wanita, dan terpujilah buahmu. Itu doa dari surga, bukan doa manusia. Dan berbahagialah kita semua yang sampai saat ini masih mendaraskannya. Maria diangkat ke surga supaya kita semua juga berjuang seperti Maria yang mencintai total putranya. Jika Roh Kudus saja menghormati Maria, jika Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus menghormati Maria, jika malaikat saja menghormati Maria, siapakah kita yang merendahkan Maria di dalam sejarah keselamatan ini? Amin. Naga